Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adiba Fahmiatul Alia. Saya dari Universitas Jember, dari Fakultas Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 252310101032. Tahukah teman-teman bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional? Selama ini mungkin kita lebih sering mendengar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab yang menjadi bahasa global. Namun ternyata bahasa Indonesia juga mulai diakui dan dipelajari oleh banyak negara. Dalam video ini kita akan membahas mengapa bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional, serta apa saja faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas oleh masyarakat dunia untuk komunikasi lintas negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun budaya. Contohnya, bahasa Inggris yang digunakan hampir di seluruh dunia, dan bahasa Arab yang diakui karena perannya dalam agama Islam. Lalu, apakah bahasa Indonesia bisa mencapai posisi itu? Jawabannya adalah bisa, dengan beberapa alasan kuat yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Yang pertama, jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia digunakan oleh lebih 275 juta penduduk Indonesia dan menjadi bahasa kedua bagi jutaan orang di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Selain itu, banyak masyarakat di Timor Leste dan di Australia yang juga mempelajari bahasa Indonesia. Kedua, diajarkan di berbagai negara. Tahukah kamu? Menurut data Badan Bahasa, lebih dari 50 negara di dunia telah membuka program bahasa Indonesia. Bagi penutur asing di universitas maupun lembaga pendidikan, mereka negara-negara seperti Australia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan. Ketiga, pengaruh budaya populer. Musik, film, dan kuliner Indonesia kini semakin dikenal di dunia. Contohnya, lagu-lagu Indonesia sering viral di platform internasional, dan makanan seperti rendang, nasi goreng diakui dunia. Mulai budaya populer ini, bahasa Indonesia pun ikut dikenal dan diminati. Keempat, peran Indonesia dalam hubungan internasional. Indonesia merupakan negara besar di Asia Tenggara dan anggota aktif ASEAN, G20, serta PBB sebagai pusat politik dan ekonomi kawasan. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional semakin luas. Kelima, kemajuan teknologi dan digitalisasi. Konten digital berbahasa Indonesia kini menduduki peringkat keempat terbanyak di dunia. Banyak kreator konten, influencer, dan startup asal Indonesia berkontribusi dalam memperkenalkan bahasa Indonesia di dunia maya. Namun, tentu saja ada tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, keterbatasan promosi internasional. Kedua, bahasa Indonesia masih kurang dipromosikan dibanding bahasa besar lainnya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sumber belajar dan tenaga pengajar BIPA. Yang keempat, masih diperlukan lebih banyak guru dan materi pembelajaran yang menarik. Kelima, dominasi bahasa Inggris dalam komunikasi global yang masih sangat kuat. Meskipun begitu, dengan strategi yang tepat, tantangan ini bisa diatasi. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berupaya memperluas pengajaran BIPA di seluruh dunia. Selain itu, kerjasama antar universitas, pertukaran pelajar, dan penggunaan media digital dapat semakin memperkuat posisi bahasa Indonesia di dunia internasional.
Harapannya, suatu saat nanti bahasa Indonesia bisa sejajar dengan bahasa besar dunia lainnya dan menjadi kebanggaan global bagi bangsa Indonesia. Jadi, yuk kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena dari bahasa inilah identitas, budaya, dan semangat bangsa kita bisa dikenal dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus mencintai dan melestarikan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.